Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi 'allama al-insana lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita ini disebut sebagai makhluk sosial. Itulah sebabnya istilah An-Nas, salah satu maknanya itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang saling berinteraksi, punya ketergantungan satu sama lain. Nah, oleh karena itu dalam interaksi, dalam kehidupan sosial kita sering mudah menilai diri. Terkadang kita menilai orang dari sisi yang tidak menyenangkan. Kita sepelekan orang, kita hina orang. Nah, berkaitan dengan itu, ada salah satu ungkapan sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, dalam kehidupan sosial ada satu hal yang perlu kita tanamkan. Pertama, kata Ali, kun indallahi khairun nas. Jadikanlah dirimu manusia paling mulia, paling baik dalam pandangan Allah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana caranya? Lalu dijawab dengan jawaban yang sangat simpel. Caranya agar kita terbaik, manusia terbaik dalam pandangan Allah adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Perbaiki interaksi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, itulah sebabnya dalam Al-Quran, manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita ini dinilai terbaik dalam pandangan Allah dan bukan kita terbaik dalam pandangan manusia. Lalu yang kedua, wakum indan nafsi sarrun nas. Tapi jadikanlah dirimu sebagai manusia paling hina dalam pandangan dirimu sendiri. Nah, ini jangan dibalik, kitalah manusia paling baik menurut pandangan Allah. Menurut kita juga begitu, kita juga manusia paling baik menurut diri kita. Hal ini ya ada salah, ada kurang dan seterusnya. Nah, jangan kita terlalu menganggap diri kita lah yang paling hebat. Lebih baik kita menganggap diri kita sebagai manusia yang paling hina dalam pandangan kita. Ya, itu lebih baik, kata Ali bin Abi Thalib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, wa kun indan nasi rajulun minan nas. Jadikanlah dirimu sebagai manusia yang biasa-biasa saja dalam pandangan orang lain, tidak berlebihan. Nah, terkadang kita terlalu berlebihan menilai orang, dan memang dalam hidup ini kita ditekankan kita saling menghargai, saling menghormati. Hargailah orang, hormati orang. Itulah sebabnya dalam salah satu konsep dalam hak asasi manusia, salah satu di antaranya namanya hak moral. Hak moral itu artinya setiap manusia itu wajib kita hargai, wajib kita hormati siapapun dia. Jangan melihat profesinya. Nah, kita ini hidup dalam dunia kampus, masing-masing kita punya tugas. Ada cleaning service yang membersihkan ruangan. Terkadang kita melihat sebelah mata itu cleaning service,
tukang pembersih. Tapi saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan dia lebih baik dalam pandangan Allah walaupun dia itu tukang servis, tukang sapu ketimbang dengan kita ini. Jangan-jangan seperti itu. Nah, oleh karena itu marilah dalam hidup ini sebagai manusia makhluk sosial kita saling berinteraksi, kita nanti satu sama lain siapapun kita, karena yang dilihat oleh Allah bukan fisik kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat kita, bukan harta kita. Yang Allah lihat itu adalah apa yang ada dalam hati kita dan amal perbuatan kita. Itu kata Allah, aku lihat itu bukan karena fisik, bukan karena hartamu, tetapi yang aku lihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Dari pesan inilah kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa mari kita hidup memiliki satu sifat tawadhu, sifat rendah hati. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi adalah sifat tawadhu, sifat rendah hati. Nabi ketika ketemu dengan siapapun selalu memposisikan dirinya sebagai manusia yang sangat menghargai orang lain, siapapun itu. Ini penting dalam kehidupan kita, agar kita juga ini menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Dan yang kedua, marilah kita selalu belajar menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat terhadap sesama manusia, bahkan bukan hanya manusia, tetapi kepada alam semesta pun kita berguna, bermanfaat dari makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia. Saya kira itulah yang dinilai oleh Allah, bahwa kita ini adalah manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kitalah menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah atas prestasi ibadah dan prestasi sosial yang kita lakukan dalam kehidupan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.